Krisis ekonomi bikin banyak orang takut dalam investasi. Saham anjlok, bisnis bangkrut, dan tabungan kita terancam menyusut nilainya. Yang lebih penting untuk kalian pahami, ya, kalau sistem gue garis bawahi adalah krisisnya banyak, ya. Mereka juga bingung, yang elit-elit global ini bingung, mereka cetak uang kebanyakan, ya. Orang yang kaya teman-teman mereka jadi bisa beli aset, yang beli aset kebanyakan tuh bikin miskin generasi yang di bawah. Ini gitu, simple. Ya, itu sistemnya. Rumah tambah mahal, edukasi tambah mahal. Ya, yang punya kampus tambah serakah, mau tambah mahal. Semua tambah mahal. Tapi tahukah kamu, Warren Buffett semakin kaya pada saat krisis? Gimana caranya? Di video kali ini kita akan bahas rahasia investasi ala Warren Buffett di tengah krisis ekonomi. Mulai dari mindset, strategi value investing, sampai cara memilih saham yang benar. Yuk kita bongkar semuanya. Part 1. Krisis ekonomi merupakan peluang besar. Jadi sebenarnya krisis ekonomi itu adalah ancaman atau peluang. Krisis ekonomi sering bikin pasar saham jatuh. Contohnya saat COVID-19, IHSG anjlok 30% dalam beberapa bulan. Tapi, apa yang terjadi setelah itu? Banyak saham rebound dan memberikan keuntungan besar bagi para investor. Pada saat itu, kamu masih ingat BRI itu pernah nyentuh di angka 2000-an. Dan terakhir naik jadi berapa? Hampir 6.000 kan? Lu bayangin kalau lu beli pada saat COVID dan lu jual di harga 6.000, yaitu lu naiknya berapa persen? 200% nggak kemana kan? Yang kedua, ini adalah kata-kata Warren Buffett ya. Be fearful when the others are greedy, but be greedy when the others are fearful. Artinya saat orang panik untuk jualan saham, itu harusnya momen. Artinya saat semua orang panik jualan saham, itu seharusnya momen yang lu manfaatkan untuk analisa dan pertimbangkan untuk beli. Ingat ya, pastikan lu analisa dulu, jangan asal beli. Buys more than other times, and this is one of the times when it buys a fair amount more, and so we use it. There's a time to accumulate and a time to spend. Absolutely. Yeah, you want to be greedy when others are fearful, and you want to be fearful when others are greedy. It's that simple. Part 2. Apa itu value investing? Value investing adalah strategi mencari saham yang harganya lebih rendah dari nilai sebenarnya. Ini seperti lu membeli barang diskon, tapi kualitasnya tetap premium. Prinsip dasar value investing. Lu harus cari perusahaan yang memiliki 3 hal ini. Yang pertama itu adalah fundamental yang kuat. Ya, pendapatannya stabil dan utangnya rendah. Yang kedua, manajemen yang baik. Tanpa manajemen yang baik, itu semua bullshit. Yang ketiga adalah harga saham yang under value. Kalau lu membeli saham di harga yang terlalu mahal, lu akan rugi. Untuk masalah saham yang under value ini, sebab banyak yang bisa diperdebatkan. Ada yang bilang, beli Mercy harga bajai. Jangan beli bajai harga Mercy. Ya, make sense. Tapi kalau lu mau investasi di suatu saham, contohnya suatu perusahaan yang memang ekonomi mode-nya itu kuat, memang produknya dicintai, apakah itu sahamnya bakal murah? Gua rasa nggak mungkin. Seperti Apple contohnya, seperti Nvidia contohnya, itu pair-nya berapa? BBV-nya berapa? Sedangkan kalau misal lu investasi kayak contohnya di bank lokal, let's say BTN, BTPS, itu murah. Tapi apakah bakal bisa naik? Kalau nggak ada yang injek, nggak bisa. Kalau nggak ada investor besar yang masuk, nggak akan bisa naik. Jadi sebenarnya ya, untuk under value ini lu boleh cari perusahaan yang bagus. Seperti BRI contohnya, dulu mungkin dikenal mahal, tapi ya sekarang sudah termasuk under value menurut gua. Jadi kalau lu mau masuk, ya boleh di BRI, BCA, lagi murah sekarang. Tapi ini bukan saran jual beli ya. 3. Strategi praktis value investing. Yang pertama itu adalah pahami laporan keuangan. Baca laporan keuangan perusahaan untuk melihat apakah perusahaan punya pendapatan stabil dan utang yang terkendali. Yang kedua, hitung nilai intrinsik. Jadi lu harus hitung ya, gunakan rasio price earning ratio sama price book value ya, PBV, untuk menentukan apakah saham ini under value atau over value. Kalau memang under value dan lu yakin fundamentalnya itu bagus dan lu yakin bakal banyak investor yang masuk, then lu buy. Oke, dan kalau misalnya lu mau investasi di saham yang over value, yang mungkin terlalu mahal, ya lu coba pertimbangkan dulu. Di belakang ini kenapa dia bisa mahal? Apakah digoreng? Apakah memang perusahaannya ini bagus? Tidak ada yang bisa mengalahkan dia, tidak ada yang bisa menggantikan dia dengan gampang. Dan kalau misalnya lu yakin bakal banyak VC yang masuk atau mungkin investor yang masuk, ya go for it, walaupun mahal. Kayak contohnya Nvidia, itu mahal banget loh. Price earning ratio. Tesla itu mahal loh. Price earning ratio PV-nya tinggi banget. Tapi apakah gak ada invest? Belum tentu. Apakah Tesla gampang digantikan? Gak gampang. Apakah Nvidia gampang digantikan? Gak gampang. Apakah perusahaan kayak contohnya kemarin yang under value? Ya gue gak bisa sebut namanya di sini lah. Dia under value tapi gampang digantikan. Apakah itu bagus? Belum tentu under value itu bagus. Jadi sebelum lu investasi, coba pertimbangkan hal ini.
Murah itu bagus, tapi murah kenapa murah? Dan mahal itu belum tentu jelek loh. Yang ketiga, fokus jangka panjang. Value investing itu bukan strategi untuk cepat kaya. Ini butuh kesabaran, tapi hasilnya itu luar biasa. Seperti Warren Buffett contohnya yang investasi di Coca-Cola. Itu dia tahan berapa lama? Puluhan tahun, bos. Sampai dividennya itu mengalahkan modal beli dia, modal investasi dia. Yang keempat, diversifikasi portfolio. Jangan taruh semua saham lo di satu tempat. Oke. Bagi di beberapa saham contohnya yang berbeda sektor, atau mungkin kalau sektornya sama pun sahamnya beda. Karena kalau satu perusahaan itu bangkrut atau satu perusahaan itu lagi kurang baik performanya, ya portfolio drop dan semua. Tapi strategi gua diversifikasi itu juga berbeda. Gua diversifikasi itu antar aset sama global. Kayak contohnya gua bahas di video sebelumnya. Itu gua bahas gua diversifikasinya di mana aja. Gua ada saham US, gua ada saham Indo, gua ada Bitcoin, gua ada ETF, gua ada emas. Jadi kalau misalkan saham Indo turun dan gua bisa inject contohnya, gua bisa freeze down dan gua kebetulan ada posisi saham US yang lagi naik, ya gua bisa tarik dikit untuk lempar ke dalam. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau Bitcoin lagi turun dan saham ini lagi naik, gua bisa take profit untuk serok di bawah Bitcoinnya. Jadi kayak gitu strategi gua. Part 4, resiko dan cara menghadapinya. Yang pertama itu adalah value trap. Jadi lu harus hati-hati dengan saham yang murah. Saham yang murah dengan performa yang buruk. Kayak contohnya, aku gak bisa sebut nama, gak enak ya di sini. Pokoknya ada suatu bank yang syariah, ya kan, itu murah, tapi gak bagus. Karena kenapa? Gak ada yang injek saham tidak, gak ada yang invest, gak ada yang tertarik. Ya sahamnya gitu-gitu doang. Padahal murah loh, murah banget pun. Ada beberapa bank kayak gitu, ada beberapa perusahaan kayak gitu. Lu coba cek aja, yang PBV-nya rendah 0, berapa, gak sampai 1. Tapi sahamnya naik, enggak. Mendingan lu gak usah mikir, lu BBC aja udah. Ya pokoknya kalau lu gak mau pusing, lu bet on the winner. Yang kedua, krisis global. Pada saat terjadinya sebuah krisis, pasti semua saham itu turun. Karena kenapa? Banyak orang yang tarik sahamnya untuk taruh di emas. Makanya setiap krisis emas pasti naik. Dengan penurunan saham ini, karena banyak orang yang jual, apakah fundamentalnya itu jelek? Enggak. Nah, di saat itulah lu memutuskan untuk beli. Tapi kuncinya satu, kesabaran. Lu harus tunggu sampai dia naik. Karena mungkin dia naiknya itu recover mungkin butuh 1-2 tahun. Apakah lu bisa sabar nunggu? Kalau untuk investor, pasti sabar. Tapi kalau untuk spekulan, belum tentu. Di video sebelumnya, gue ada buka-bukaan portfolio gue. Dan di sini gue mau jelasin dikit kenapa gue gak hanya pegang saham Indo doang. Alasannya itu karena ya likuiditasnya itu kecil. Jadi saham Indo kalau di global, ya sebenarnya itu gak ada apa-apanya. Kita itu sangat kecil sekali. Indeks saham kita dibandingkan dengan China, US maupun Jepang itu kalahnya jauh banget. Padahal kita bukan negara yang kecil loh. Jadi kalau misalnya lu udah analisa capek-capek, udah bet on the winner, ya kalau misalkan asing keluar ya kita juga akan berdarah-darah seperti sekarang contohnya. Lu lihatlah profitabilitas seperti BRI, Mandiri, BCA itu semuanya masih bagus, masih profit. Tapi kenapa sahamnya turun? Karena asing keluar. Lalu, nilai tukar mata uang kita juga menurun. Salah satu alasan kenapa gua agak fokus hanya di Indo doang, karena masalah nilai tukar rupiah ini. Kalau kita bandingkan dengan dolar, nilai tukar kita itu menurunnya jauh banget. US dollar sudah kehilangan value-nya 99% dari awal. Apalagi kita. Setiap dolar yang dicetak, itu mata uangnya melemah. Dolar itu melemah. Tapi, mata uang kita yang ada di bawah dolar, itu turunnya lebih jauh lagi. Ibaratnya kayak margin kali 2 gitu. Pokoknya lu jangan home bias. Oke? Lu jangan hanya invest di Indo. Kalau misalkan memang lu bisa invest di aset lain yang bisa bikin return lu itu lebih besar dibandingkan di Indo, why not gitu. Karena kita investasi di sini cari duit doang, bukan mau cari nasionalisme. Enggak. Yang namanya investasi itu tujuannya pasti cari duit. Jadi jangan munafik, hanya mau investasi di Indo, hanya mau A, hanya mau B. Lu kalau gak investasi Indo berarti lu gak nasionalis. Enggak, bos. Kita itu cari duit. Jadi bagaimana kabar orang yang kerja di luar negeri? Apakah itu nasionalis? Enggak kan? Ya udah, sama investasi juga gitu. Dan yang terakhir sebagai penutup, ini adalah saran dari gua sendiri. Investasi di tengah krisis itu seperti lu beli emas di tengah-tengah lumpur. Pastinya lu butuh kesabaran, butuh riset, butuh strategi yang tepat, dan jangan langsung all in. Ketika lu udah ketemu seperti belian gitu, jangan langsung all in. Lu all in-nya itu bertahap. Kayak contohnya Bitcoin dulu di 16.000, lu masuk dikit, 18.000, masuk dikit, average sampai sekarang. Menurut gua, krisis itu ada peluang besar bagi orang yang tahu cara untuk memanfaatkannya.
That's why setiap krisis itu pasti ada terakhir yang namanya orang-orang baru. Karena orang-orang kaya baru ini, dia bisa melihat peluang. That's why dia bisa kaya pada saat krisis. Dan banyak juga yang bangkrut, jadi uang itu berpindah dari yang tidak tahu ke orang yang tahu. Kalau misalnya lu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video kali ini. See you in the next video guys.